Halo, selamat pagi rekan DTP. Kembali lagi di acara Deep Talk kali ini. Perkenalkan nama saya Vera, selaku host di acara Deep Talk kali ini. Kali ini saya akan membahas, mungkin kalian bisa lihat di belakang layar saya, tentang DTP X OneWeb. Sebenarnya apa sih yang lagi dikerjain sama DTP dalam proyek ini? Tapi di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan Bapak William. Bagaimana Pak William, apa kabarnya? Selamat pagi Bu Hera, terima kasih untuk waktunya supaya kita bisa bicara-bicara ya. Iya Pak. Mengenai proyek ini. Oke Pak, mungkin rekan-rekan juga perlu tahu Pak, memperkenalkan diri Bapak. Sebenarnya Pak William ini di sini tuh sebagai apa sih Pak? Dalam proyek ini peran Bapak sebagai apa? Tanggung jawab Bapak sebagai apa dalam peran DTP X OneWeb ini? Ya. Oke, teman-teman saya ucapkan terima kasih untuk waktunya Bu Hera dan juga kepada rekan-rekan. Nama saya dengan Pak William, saya biasa di sini dikenal dengan Pak Will. Biasanya saya memang jarang ya di cyber ya, tapi karena kebanyakan saya di site, posisi saya di sini sebetulnya sebagai project manager di project kolaborasi DTP dengan OneWeb ini, di mana tanggung jawab saya adalah dari istilahnya dari planning sampaikan ke pelaksanaan, sampaikan nanti pada saat kita akan live itu semua berjalan dengan mulus. Baik Pak, DTP X OneWeb ini bisa dibilang proyeknya SMP 38 ya Pak ya? Ya. Bisa disebut SMP. Sebenarnya SMP 38, SMP itu apa sih Pak? Kalau saya boleh tahu. Oke, SMP 38 ini memang kode nama yang diberikan oleh OneWeb terkait dengan satelit farm yang kita adakan di lokasinya yaitu di Serang. Kenapa kita memilih lokasi di Serang? Karena memang salah satu kriteria dari proyek ini adalah area yang luasannya masih cukup terbuka, sehingga tidak terlalu banyak pembangunan gedung tinggi maupun antena-antena BTS dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu dari OneWeb pun pada saat kunjungan ke sini untuk approval site, mereka setuju bahwa di Serang ini adalah lokasi yang ideal untuk proyek ini. Oke Pak, mungkin rekan-rekan juga pengen tahu sih Pak, sebenarnya tujuan kolaborasi DTP X OneWeb ini itu untuk apa gitu Pak? Nah ini yang ditunggu-tunggu kali Iya. ya. Di acara ini sebetulnya DTP dengan OneWeb ini sudah berkolaborasi dari cukup lama. Tetapi proyek ini memang terwujud boleh dikatakan 1 atau 2 tahun terakhir inilah ya. Dan DTP ditunjuk menjadi partner daripada OneWeb yang tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri oleh DTP, menjadi partner OneWeb untuk di Indonesia, di mana proyek ini nantinya akan menyediakan fasilitas Wi-Fi, jaringan internet yang bisa diakses bukan hanya di area perkotaan, di area kabupaten-kabupaten saja, tetapi betul-betul sampai ke istilahnya daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal ya, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Jadi kalau saya melihat proyek ini akan membawa banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi menurut saya proyek ini akan menjadi satu kebanggaan bukan hanya DTP saja, tetapi untuk seluruh warga Indonesia juga. Sebenarnya gimana sih Pak perasaan Pak William ditunjuk untuk sebagai DTP, sebagai project manager dalam kolaborasi DTP X OneWeb ini? Ya tentunya sangat exciting ya menurut saya ya, karena proyek ini boleh dikatakan suatu proyek global di mana juga dilakukan oleh negara-negara lain ya, yang menjadi partner daripada OneWeb. Dan untuk saya ditunjuk oleh Pak Michael menjadi project manager ini tentunya juga menjadi suatu kesempatan yang luar biasa, di mana saya belajar dengan pihak OneWeb sendiri, dan juga tentu tantangannya akan luar biasa banyaknya ya. Tantangannya akan luar biasa banyak dengan pekerjaan waktu yang cukup singkat, di mana kita harus bisa deliver site ini live-nya on time.
Jadi susah tapi challenging Menantang lah. gitu ya, Pak? Menantang, iya. Harus gitu ya, Pak. Betul. Apakah sebelumnya Pak William pernah menjalani proyek lain sebelum SNP 38 ini, Pak? Iya pernah. Jadi sebelum ini saya juga menghandle project data centernya untuk DTP yang berlokasi di Cimanggis, yang namanya ini dulu adalah Area 31. Di mana project ini akan live juga dalam tahun ini juga. Oke, baik, Pak. Jadi ini nggak perdana kan, Pak? Pastikan sebelumnya Bapak sudah pernah project sebelumnya. Pak, kalau saya dan rekan-rekan boleh tahu nih, sebenarnya project SNP 38 ini udah sampai mana sih, Pak, progresnya? Terus kira-kira live-nya itu di kapan gitu, Pak? Oke, mungkin ini juga banyak yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia kapan bisa live-nya ya. Iya betul, tentunya. Pak, karena kan sangat menguntungkan tentunya. Ya, targetnya sendiri sejalan dengan jadwal dari pihak OneWeb adalah di kuartal ke-4 2022, di mana itu kita udah harus live. Jadi site secara utuh kita sudah harus ready untuk diserah terimakan di akhir kuartal ketiga 2022. Oke, Pak, berarti progresnya udah sangat mepet banget ya, Pak? Iya, sekarang ini progres ini boleh dikatakan sudah 40-50%, di mana memang kita juga banyak butuh dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena salah satu kendala kita adalah area yang dipilih ini memang masih boleh dikatakan secara infrastruktur, secara akses, secara fasilitas ini masih minim. Sehingga itu yang menjadi salah satu kendalanya. Oh, oke, Pak. Sebenarnya berapa banyak sih, Pak, site yang akan dibangun dalam proyek SNP 38 ini? Yang setahu saya sekarang ini proyeknya adalah proyek pertama kolaborasi OneWeb dengan DTP, tetapi setahu saya akan nanti muncul fase 2 dan fase 3-nya. Oke, Pak. Pak, pastikan ketika kita menjalani suatu proyek pasti ada kendala dong tentunya, Pak. Enggak jalannya mulus aja nih. Aku mau nanya sebagai Pak William, sebagai project manager di proyek SNP 38 ini, apa sih Pak sebenarnya kendala selama ini? Dari secara Bapak kan mengawal dari awal sampai nanti live, pasti kan banyak kendalanya. Terus solusi dari yang Bapak berikan tuh sebagai project manager gimana? Kalau dari saya melihat segala pembangunan itu persiapan yang matang itu memang sangat penting, tetapi itu pun juga tidak luput dari adanya kendala-kendala di lapangan ya, seperti salah satunya adalah yang kita katakan fasilitas maupun akses area yang dipilih itu memang masih minim, sehingga untuk akses itu kita banyak sekali dibantu oleh pemerintah daerah. Kemudian kendala lain yang tidak bisa kita prediksi itu adalah cuaca, di mana Indonesia ini memang masih diguyur oleh curah hujan yang cukup lebat. Tapi selain itu saya melihat animo daripada warga sekitar daripada proyek ini juga sangat mendukung ya, karena begitu mereka bisa mendengar bahwa akses WiFi ini bisa tercipta untuk ke daerah yang terpencil dan lain-lain. Tentunya ini akan menjadi suatu semangat yang luar biasa. Jadi secara kendala itu solusinya adalah ya kita mencari solusi yang terbaik yang dimana warga juga mengerti bahwa selama pembangunan ini akan terjadi kebisingan, akan terjadi gangguan dan sebagainya, tetapi manfaatnya yang akan diterima oleh warga Indonesia itu menurut saya sangat luar biasa. Nantinya ya, Pak ya. Ya. Oke, Pak. Aku mau nanya juga nih sama Pak William. Maaf nih ya, Pak. Bapak optimis nggak nih, Pak? Kira-kira proyek SNP 38 ini akan tercapai sesuai dengan target yang diminta oleh OneWeb? Sangat optimis dong. Kita harus optimis karena kita ini bekerja bukan hanya untuk kerjasama dengan OneWeb, tapi kita bekerja untuk masyarakat Indonesia, di mana kita berharap bahwa live-nya ini on schedule sehingga apa yang sudah ditunggu-tunggu oleh pemerintah, ditunggu-tunggu oleh warga Indonesia ini bisa tercapai di tahun
2022 ini. Oke Pak, kan jadinya rekan-rekan juga enak Pak. Kalau misalnya sebagai Bapak, sebagai project manager optimis, pasti rekan-rekan juga menunggunya juga dengan optimis Ya, juga tentunya tentu pasti dong, harus Pak. dong. Lanjut lagi Pak, harapan Bapak nih ke depannya untuk project SNP 38 ini apa sih Pak? Harapannya itu adalah dengan adanya project ini dan nanti fasilitas internet yang bisa dirasakan oleh seluruh warga Indonesia, menurut saya itu akan menjadi suatu kesempatan yang luar biasa, di mana terjadi suatu pemerataan terhadap akses internet yang saya harapkan adalah bisa menjadi gerbang untuk seluruh masyarakat Indonesia, pemerataan secara edukasi, secara ekonomi, dengan adanya fasilitas internet ini. Oke Pak, ada satu pertanyaan yang mungkin aku pengen tahu nih Pak dari diri aku sendiri. Sebenarnya bedanya kolaborasi DTP X OneWeb atau SNP 38 ini dengan internet VSAT yang memang sudah ada di Indonesia itu apa sih ya Pak sebenarnya? Oke, jadi memang secara konsep itu kita sama-sama menggunakan satelit ya. Tetapi kalau dengan kerjasama OneWeb ini boleh dikatakan coveragenya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kita VSAT. Dan dari OneWeb sendiri ini menyediakan fasilitas satelit di mana mereka menge-launch satelit-satelit yang low orbit yang bisa mengcover seluruh permukaan bumi. Jadi coverage itu akan jauh lebih besar dan bisa mencapai ke daerah-daerah yang menurut saya untuk VSAT sendiri pun agak sulit untuk mencapai. Oke Pak, berarti dari pertanyaan saya tadi ke Pak William ya saya bisa menyimpulkan berarti suatu kebanggaan juga sebagai dari DTP ya sebagai salah satu yang ditunjuk dipercayai gitu oleh OneWeb untuk berkolaborasi di Indonesia ini ya Pak ya. Betul. Terus juga tadi Bapak udah ngejelasin bahwa memang keuntungannya adalah dari satelit, kalau yang existing sekarang mungkin satelit kita itu orbitnya di GEO ya Pak, dan kalau di OneWeb ini kita orbitnya itu di LEO yang mungkin lebih dekat ke bumi, jadi latensinya lebih rendah ya Pak. Betul. Oke, berarti nantinya juga bisa menguntungkan ada customer experience ya Pak ya dibanding dengan yang mungkin yang lainnya gitu ya Pak. Iya, betul. Berarti ya menantang banget sih Pak untuk kita coba nantinya. Mungkin rekan-rekan juga pasti menunggu akan hal itu Pak. Karena ingin tahu ya, apa pengen sih tahu ini? Pak. Karena kan memang yang selama ini kami tahu ya terutama produk DTP selama ini juga kan memang internetnya itu untuk VSAT-nya itu kan satelitnya menggunakan GEO. Cuma ini kan di LEO. Betul. Ya, jadi nggak sabar pasti rekan-rekan semuanya Pak. Udah sih Pak, pertanyaan saya cukup sampai di sini aja. Mungkin nanti kita akan bertemu kalau live ya Pak. Apabila sudah live ya Pak. Ya, tentunya akan kami undang ke site untuk melakukan coverage juga di sana ya. Oke, betul Pak. Oke, terima kasih Pak William atas waktunya. Terima kasih Bu Hera. Ya, terima kasih juga teman-teman. Nanti mungkin di next selanjutnya kalau sudah live Pak William akan ngundang kita kembali. Terima kasih Pak William dan semua rekan-rekan.